Anda kembali bersama kami di Forum Ristian. Jadi saat jeda Pak Menteri dengan Kang Aziz langsung dialog nih. Jadi tadi saya bilang karena kebetulan ada Pak Menteri langsung cerita aja apa hal-hal yang dibutuhkan karena konkretnya kan di lapangan. Tapi kita dengarkan dulu pertanyaan dari teman mahasiswa Pak Menteri, Bung Ansyi dan juga Kang Aziz, Kang Dadan bergabung secara virtual. Ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Halimah dari Institut Pertanian Bogor. Saya izin bertanya mengenai untuk sekarang ini, apa sajakah program yang telah dijalankan oleh pemerintah untuk mendukung serta mendorong kami, para pemuda yang ingin berprofesi sebagai petani, khususnya yang milenial, dan bagaimana cara mensosialisasikannya kepada kami, kaum pemuda. Terima kasih. Oke, ini mirip dengan poin Bu Ansyi tadi. Milenial punya gaya komunikasi yang berbeda, Pak Menteri. Katanya kami lebih paham dan berdasar pengalaman Kang Aziz ya, kami lebih paham kalau lewat media sosial atau hal-hal digital. Pak Menteri tadi sudah cerita, semuanya by data di ekosistem digital. Mungkin memberi penegasan kembali, Pak Menteri bisa menjelaskan dari hulu ke hilir apa yang sudah dilakukan sehingga kita bisa menyebutnya sebagai ekosistem yang sangat mendukung milenial untuk memilih profesi sebagai petani. Ya, banyak sekali. Nggak cukup durasi Forum Ristian ya Pak ya? Kalau saya menjelaskan secara konsepsi, saya jawab lugu-lugu aja ini. Kan pertanian nggak bisa sendiri, nggak bisa cuma menteri. Di bawah sana kamu punya gubernur kan, punya kabupaten kan, punya desa kan, punya kelurahan, punya penyuluh, daftar aja di situ. Kemudian sesudah itu mau sekarang udah selesai menjadi S1, S2 atau apa, boleh menjadi petani, apalagi kalau masih muda. Mendaftar di sana, mau masuk petani milenial. Sekarang kami punya di 80.000 desa itu rata-rata kita udah punya jaringan yang anak-anak yang udah dilatih. Tinggal komunikasi di antara kalian aja. Kalau tidak cari di aplikasi. Masuk di aplikasi pertanian kan kalian biasa tuh searching. Masuk aja, langsung ikut. Begitu kamu masuk, kamu udah penjelasan bla bla, ikut pelatihan, sesudah pelatihan mana lahanmu? Di mana kau bersama-sama siapa gitu loh. Nanti kan udah sekolah latihan itu dilatih juga bagaimana mengakses modal. Kan biasanya sulit nih kita mau bertanam tapi modalnya dari mana. Dan ada asistensinya di situ yang setiap Jumat para penyuluh dan kalian boleh masuk. Para penyuluh ada di setiap Jumat untuk kita bicara. Saya monitoring dalam setiap Jumat yang ada melalui eselon kepala badan BSDM dan saya masuk 2 kali dalam 1 bulan untuk menyapa penyuluh saya. Jadi seperti itu saya kontrolnya seluruh Indonesia. Kami punya 7.000 titik namanya BPP Kosratani, tempatnya petani-petani dan itu untuk melakukan koordinasi di sana. Bahkan saya cek misalnya, oke yang pelatihan itu dan ini apa masalahnya. Biasanya saya cuma cek dari uangnya dia udah pakai berapa. Hasilnya berapa, udah kembali belum. Kalau udah kembali itu berarti dia udah untung tuh. Kira-kira gitu bahasa kasar-kasar saya gitu. Oleh karena itu anak-anak mahasiswa sekarang, saya lagi merintis dengan Kementerian Dikbud Merdeka Belajar itu, agar semua mahasiswa pertanian itu bisa terdaftar sebagai petani milenial. Sehingga dia tidak hanya mendapatkan konsep dan teori-teori, tapi langsung melakukan aplikasi secara segera. Mungkin bulan ini saya tanda tangani Pak Ansyi, izin Pak Ansyi, harus izin DPR dulu, nanti tanya-tanya lagi. Ya, harus izin dan Pak Ansyi selalu memonitor kita secara ketat. Itu dengan Merdeka Belajar itu, kalian ini harus masuk lah. Jangan sampai menjadi insinyur pertanian tapi nggak pernah praktek gitu loh. Sekarang tinggal kamu pilih, kamu di horti, berarti sayur mayur dan buah-buah. Kau mau di tanaman pangan, berarti padi, jagung, dan kacang-kacang. Kau mau di perkebunan, berarti yang pohon-pohon itu mulai dari kelapa sampai, kau mau di mana? Kau mau di peternakan, nah kau mau beternak apa? Itu kan terpilih. Tetapi sekarang kita ajarkan kau jangan mau tanam aja kalau nggak tahu marketmu di mana. Rata-rata anak-anak milenial karena dia pakai gadget, dia searching, dia punya grup-grup yang bagus, nggak bersoal tuh masalah marketplace-nya dan dia udah pilih sendiri. Dan dia mampu dengan ya kan militansi kalian hebat nih.
Komunikasi kalian sekarang tidak bisa kita abaikan. Zaman-zaman saya ini nggak ada itu. Langsung bisa berkelompok. Dan kemudian, lihat, contohnya jadi bersama Tani Hub, Sayur Box, langsung bisa masuk. Hasilnya langsung bisa teraplikasi di situ. Saya tinggal kontrol berapa uang dipakai itu. Melalui perbankan, dan di situ sekarang ini alhamdulillah kelihatannya bergulir cukup baik. Nah, tentu saja ini membutuhkan sosialisasi yang sangat tinggi. Cuma memang jangan semua ke Menteri Pertanian, kontrolnya nggak jalan. Kadis Pertanian ada di kabupaten. Ini yang bersoal karena kadisnya sendiri ya seperti biasa lah. Memang harus didorong dengan itu. Tapi dengan coba masuk di aplikasi, sekarang saya search dengan aplikasi pertanian pasti ketemu. Kapan ada pelatihan, dan pelatihan itu kayak mall. Bulan ini ada pelatihan ini, langsung Terjadwal, minimalnya ya? ada. Kapan kau mau masuk gitu. Ya. Gitu. Saya kira gitu. Oke, sudah jawaban Pak Menteri sangat aplikatif, buka aplikasi ya. Ada konsepsi. Oke, buka aplikasi dan kemudian bisa bergabung. Ini bagian akhir Forum Christian. Saya mau minta sebelum ke Bung Ansy, ke Kang Dadan dan juga Kang Aziz. Kepada sesama milenial di luar sana yang mungkin masih punya profesi lain, atau dia belum punya pilihan untuk memilih profesi lain, silahkan sampaikan kepada sebagai petani milenial, kepada mereka, kira-kira apa sih yang harus dilakukan atau kenapa memilih menjadi petani milenial? Ini butuh penegasan. Kang Dadan? Ya. Kang Dadan? Mungkin untuk... Mangga. Iya, halo. Mungkin, halo, ya. Ya. Mungkin penegasan dari saya sih sebetulnya profesi pertanian boleh disebut pilihan yang benar. Cuman mungkin lebih ke individu perorangannya, mungkin manajemen pertaniannya, terus kontinuitas penanamannya. Jadi pertanian insya Allah bisa menjadi sandaran atau profesi yang bisa dibanggakan dan mencukupilah untuk kehidupan kita gitu. Lebih dari mencukupi, kalau Kang Dadan 400 juta dibagi dengan teman-teman dan yang ada di komunitas. Tadi Pak Menteri bilang ke saya, kalau mau cerita success story banyak sekali Fris yang kemudian juga harus diamplifikasi dan bisa jadi cerita yang menginspirasi untuk kami milenial mempertimbangkan petani sebagai profesi pilihan. Oke, terima kasih Kang Dadan. Sukses hari ini bicara di Forum Presiden 400 juta, mungkin beberapa hari lagi atau dalam waktu dekat kita ketemu lagi ceritanya, mangga mudah-mudahan semakin nambah lagi omsetnya ya. Kalau Kang Aziz? Amin. Kang Aziz? Baik. Jadi untuk profesi sebagai petani itu tidak ada masa purna bakti. Beda dengan yang lainnya. Iya. Jadi semakin kita segera untuk memulai akan semakin kaya kita. Kemudian harapan dan titip pesan untuk para milenial, untuk menjadi hebat itu cukup mulai dan lakukan yang terbaik. Jadi apapun itu adalah proses untuk mengarah atau menuju menjadi hal yang lebih baik lagi. Begitupun dengan saya yang tadinya mungkin nol besar di hidroponik ini, setelah saya mulai lakukan, disitulah ilmu dan mengantarkan ke titik ini. Dan prosesnya terus dijalani gitu ya. Jadi proses belajar itu ketika kita terjun terlebih dahulu. Betul. Oke, itu yang mau Aziz sampaikan. Ya. Tadi saya sampaikan ini segmen terakhir. Ternyata tadi saya diberitahu ini satu segmen lagi. Jadi di segmen berikutnya nanti saya mohon kesediaan Bung Ansy untuk bicara dalam perspektifnya sebagai wakil rakyat, cukupkah atau apa lagi yang harus dilakukan untuk bisa mengoptimalisasi, menambah lebih banyak lagi milenial kita yang tadi Pak Menteri bilang mau sampai zaman kapan kita butuh makan, dan ketika petani kita semakin berkurang siapa yang mau memenuhi kebutuhan itu. Nanti saya juga minta Pak Menteri untuk bicara ke milenial melalui forum ini. Sesaat lagi di Forum Christian.